Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita melajengaken ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saya ini barusan dapat sindiran dari senior ya. Seniornya bukan orang Jogja, bukan tinggal di Jogja. Jadi sindirannya ngeten, senior saya ini, senior kita sebenarnya ya. Ya apa sampean gitu? Gimana kalian ini? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajar ngaji didik umat itu 23 tahun. Lah kita ini sekarang sudah nggak hidup bersama Rasulullah, pengennya ngerti agama hanya dalam waktu beberapa jam. Ya, jadi kita ini sudah tidak hidup bersama Rasul, sudah tidak membersamai Rasul, tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, tapi pengennya ngerti agama itu sak dek sak nyet. Nek ngaji ya nggak tertib, waktunya pendek, dan itu saja pengen langsung ngerti semua. Itu mirip seperti kemarin saya ngisi di satu sekolahan gitu. Kemudian saya bawa beberapa kitab, memang sengaja baik yang Arab maupun yang Inggris maupun yang terjemahan. Terus saya bilang ke para guru itu, ibu-ibu, kira-kira kalau saya beri buku ini saya waktu itu nunjuk yang bahasa Inggris. Kersa mboten. Terus langsung yang di dekat saya itu komentar. Ada ibu-ibu kira-kira duduknya lah, karena itu memang ada semacam kayak daurah kecil gitu ya. Itu sampai bilang begini, anu tat ringkasanipun mawon. Minta ringkasannya saja. Ya Allah ya Rahman. Maka saya jadi ingat ya, dan ini ya sindiran bagi saya, bagi kita semua. Kita ini sudah tidak hidup bersama Rasul, tidak bisa melihat Rasul langsung, tidak mendengar perkataan beliau langsung. Begitu sudah sinau agama itu pengennya sak dek sak nyet, minta ringkasannya saja. Lah Rasul itu mendidik umat bukan setahun 2 tahun, tapi 23 tahun. Itu takdir dari Allah Ta'ala. Maka ketika beliau tinggalkan umat ini, tidak ada satupun sahabat, kata Khalid Muhammad Khalid, kecuali siap menjadi pemimpin umat. Ini mungkin maksud beliau bahwa kualitas sahabat di zaman itu sudah luar biasa. Sampai-sampai sahabat yang tidak terkenal sekalipun itu kalau jadi pemimpin insya Allah sanggup. Nah maka jamaah sekalian, ini jadi pengingat bagi kita semua, khususnya saya, bahwa memang ngaji itu bukan masalah segera, bukan yang ringkes-ringkes. Memang kita itu harus mau tertib dalam ngaji. Karena betapa repotnya kita kalau kita ini seperti tadi sampaikan oleh senior saya tadi, kita ini pengen yang sakdek saknyet. Itu akan merepotkan kita semua, khususnya dalam memahami ilmu dan kemudian mengamalkannya. Nah, kitab yang kita bahas ini adalah Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Auladi fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Ini saya baca agak lengkap pakai harokatnya itu karena trauma yang lain. Karena kalau orang itu nyebut kitab itu seringkali harokatnya salah, kadang saya juga salah. Contohnya Ihya Ulu mu apa mi? Napa ma? Ulumaddin, ulumuddin apa ulumiddin? Ya, karena kan kadang dibaca Ihya Ulumuddin di umat di masyarakat kan biasanya mau sing ngoten nggih. Padahal kalau kaidahnya kan Ihya Ulu kasra Ulumiddin.
Nah itu padahal baru baca harokatnya, yang itu nanti bisa juga berubah maknanya. Nah, Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhil Kitab Sunnah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani, juga sudah ada terjemahannya lumayan bagus. Jadi panduan lengkap Tarbiyatul Aulad. Jadi artinya panduan Nabi dalam mendidik anak dalam naungan Alkitab wa Sunnah. Terus mungkin untuk memudahkan dikasih judul panduan lengkap Tarbiyatul Aulad. Kitab ini seperti sudah kita sebut beberapa kali, itu keunggulannya satu diantaranya adalah memberikan kepada kita sejumlah contoh pendidik yang baik, pendidik yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, dan sekarang penutupnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di kalangan para nabi hanya ini? Tidak. Semua nabi pastilah pendidik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu pewaris para nabi, bukan warathati, bukan gitu, bukan pewarisku, tapi pewaris para nabi. Karena ada ulama-ulama itu yang nanti sifatnya, sikapnya itu mungkin mirip dengan sejumlah nabi atau seorang nabi yang itu di luar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekhususannya, karena situasi yang dihadapinya, sehingga nabi ini kemudian memiliki sikap dan sifat seperti sejumlah nabi, umumnya seperti Nabi Yahya atau Nabi Nuh. Kan ada mungkin ulama yang diuji seperti Nabi Nuh. Ada anaknya yang mbalelo kalih agami. Tetapi itu tidak menjadikan Nabi Nuh hina. Tidak menjadikan beliau tercela, karena beliau sudah melakukan segala upaya sebagai seorang bapak kepada anak sampai detik terakhir Kanaan. Maka ketika Kanaan sampai detik terakhir tidak mau menerima nasihat ayahandanya, maka Allah putuskan hubungan kekerabatan akhirat antara Nabi Nuh dengan anak ini. Cukuplah di dunia, di akhirat akan terpisah. Jadi akhirnya memang tugas kita ini tidak memastikan sesuatu. Kalau ini pasti begini, tidak. Tetapi tugas kita adalah berikhtiar, dan bagian dari ikhtiar itu adalah berbekal sebaik-baiknya. Nah, majelis kita ini satu di antara ikhtiar untuk berbekal. Nah, Rasulullah SAW termasuk tokoh penting, bahkan paling penting di dalam mendidik anak. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, dan perteguh kesabaranmu dalam melakukan hal itu, dalam memerintah keluargamu, mendidik keluargamu menegakkan sholat. Kami tidak minta rizki kepadamu, kami yang ngasih rizki kamu itu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat akhir kesudahan itu adalah untuk orang yang bertakwa. Dados jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperintah untuk mendidik keluarganya untuk menegakkan sholat. Maka urusan sholat ini urusan yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat kualitas didikan kita itu, satu di antaranya adalah dari kualitas sholatnya. Sholatnya yang seperti apa? Ya bukan sekedar sholat, tetapi karena ada wastabir 'alaiha tadi itu, maka itu juga perintah untuk menegakkannya, memperhatikan rukun-rukunnya, adab-adabnya, pembatal-pembatalnya, dan juga sampai ke tahapan khusyuknya. Jadi bukan hanya anak sholat, tetapi anak sholat dengan menjalankan rukun-rukun sholat, dengan memperhatikan adab-adab sholat, dengan mencermati
apa saja yang membatalkan dan meninggalkan semua yang membatalkan. Jadi bukan hanya semata-mata oh anakku wis sholat, oh aku wis sholat, boten, sampai khusyuknya, sampai kita perhatikan khusyuk kita. Kalau kita sholat itu sudah khusyuk belum? Atau begitu Allahu Akbar, ibu-ibu kelingannya apa bu? Duh jemuran urung dicipo ya Allah. Aduh urung masak, urung blonjo, semua malah yang diingat adalah di luar sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ulama mengatakan wastabir 'alaiha itu adalah bukan hanya sekedar memerintahkan anak sholat atau memerintahkan keluarga kita sholat, tetapi memperhatikan segala yang berkaitan dengan penegakan sholat itu. Termasuk wastabir 'alaiha itu adalah kita bukan hanya sabar, tetapi betul-betul memperteguh kesabaran. Maka dia bilang sabar tidak ada batasnya. Itu maksudnya adalah jangan kita ini berhenti kecuali Allah yang menghentikan. Jadi jangan kita ini berhenti mendidik keluarga kita, khususnya dalam menegakkan sholat sampai Allah yang memberhentikan. Ya bisa karena kita yang meninggal duluan, bisa karena yang kita ingatkan yang meninggal duluan, atau sebab yang lain. Seperti Ibrahim alaihissalam tidak boleh lagi mendoakan ayahnya ketika Allah sudah menegaskan bahwa ayahnya termasuk minal kafir. Jadi kalau kita kan boten nggih. Kan kita kemudian nggak bilang anakmu guys, enggak kan kok. Maka kita tidak boleh berhenti mendidik anak kita sampai Allah yang menghentikan kita. Oleh karena itu, bagian dari wastabir 'alaiha nanti sambung dengan ayat berikutnya, tapi ini saya ingatkan di awal bahwa Bapak Ibu juga harus belajar fikih sholat. Nanti jenengan kondur tolong dicek di rumah ada buku panduan sholat apa mboten? Wonten nggih? Kemarin tiba-tiba anak saya pulang yang nomor 3 itu katanya dapat tugas dari ustadznya, wes alhamdulillah. Nggak tahu ustadznya yang mana, itu pokoknya memberi tugas mencari doa iftitah ya, walaupun ya itu sunnah sih, tapi ya nggak apa-apa. Kan jadi anak jadi mikir kitabnya apa. Saya akhirnya memberikan kepada dia beberapa kitab. Saya dicari, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Bahkan kemudian saya tunjukkan buku khusus tentang panduan sholat bagi anak. Jadi yang ada bahasanya lebih ringan, kemudian ada fotonya sehingga gerakannya itu tidak hanya sekedar bayang ke anak itu, tapi ada foto orang yang secara fikih boleh dilihat untuk diperhatikan. Oh itu tata cara sholatnya. Karena saking pentingnya perintah untuk menegakkan sholat. Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah tidak meminta rizki kepada kita. Jadi ini menegaskan bahwa Allah itu nggak perlu sholat kita, nggak perlu apapun dari makhluknya. Allah Al-Khaliq kok memerlukan makhluk, kan nggak mungkin. Allah itu As-Samad. Allah itu yang digantungi, bukan yang bergantung kepada makhluk. Jadi kalau kita sholat nih Bapak Ibu, kalau kita sedekah, kalau kita amal soleh apapun, walaupun Allah dalam Quran kadang menggunakan kalimat yang meminjamkan kepadaku qardhon hasanan. Allah kok dipinjami, padahal kan semuanya milik Allah. Kalau kita punya mobil, punya motor, punya sepeda, punya kendaraan jenis apapun, pada dasarnya itu kan milik Allah. Kalau kita ini punya rumah, punya tempat tinggal, punya baju, punya pakaian, pada dasarnya semuanya milik Allah. Kalau kita ini punya makanan, baik yang sudah matang maupun yang belum matang, pada dasarnya itu semuanya milik Allah, iya kan? Jadi itu semuanya milik Allah, itu kita cuma dipinjemi. Jadi kenapa kok Allah itu menunjukkan kalimat itu? Ya untuk satu di antara hikmahnya adalah bahwa yang bahkan yang sudah Allah pinjamkan kepadamu, yang kemudian menjadi barang milikmu itu, lalu kamu gunakan untuk
untuk sesuatu di jalan Allah, maka Allah mensyukuri perbuatan baikmu itu. Wong ya disilihi kok kemudian mau menggunakannya di jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, itu sendiri menjadikan orang itu mulia, dan jaminannya pasti akan dikembalikan berkali lipat. Maka Rasul menegaskan dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib itu bahwa beliau menegaskan kalau kita memberikan sesuatu kepada Allah, dalam tanda kutip kepada Allah di jalan Allah, itu pada dasarnya bukan untuk Allah dan tidak akan menjadikan kita ini miskin. Maka setelah kalimat tadi la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepadamu. Ada juga sebagian ulama menarik nih jamaah sekalian. Berarti ini kan perintah sholat dihubungkan dengan rezeki. Maka orang yang sholatnya benar, insya Allah mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi sampai ada ulama mengatakan bahwa kalau Anda pengen rezeki Anda bertambah, ya barokahnya, ya bahkan sampai jumlahnya, maka perbaikilah sholat. Betul-betul perbaiki sholat. Kalau perlu bukan hanya sholat wajib 5 waktu. Kalau mampu gunakanlah kesempatan untuk melaksanakan sholat-sholat yang lain. Karena kalimatnya itu setelah perintah sholat wastabir 'alaiha, lalu Allah tegaskan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sesuatu kalau digandengkan dengan Allah pasti ada hubungannya. Maka Allah pastikan kalau kamu sholat dengan benar, kamu perintah keluargamu dengan benar dalam urusan sholat, kamu didik mereka sehingga mereka melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah kasih rezeki dan rezekinya ditambah-tambah. Di dalam ayat yang lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jangan kalau membaca tafsir ayat ini dan digandengkan dengan beberapa hadis, itu kenapa kok waktu subuh itu masyhud dan disaksikan malaikat? Karena malaikat malam belum naik, malaikat siang sudah hadir. Maka ketika malaikat malam selesai tugas selalu naik, maka ditanya oleh Allah, Allah Maha tahu. Tetapi untuk memuliakan yang sholat subuh tepat waktu itu, maka Allah tanya, apa yang sedang dilakukan hamba-hambaku saat engkau tinggalkan? Ya Allah, kami menyaksikan dia atau mereka sedang beribadah kepadamu. Dan di saat yang sama Rasul juga ceritakan hadis sahih bahwa tiap pagi malaikat akan mendoakan siapa yang bersedekah. Ini menarik kan? Jadi masyhudan di sini itu juga malaikat menyaksikan siapa yang bukannya yang sholat, tetapi siapa yang sedekah semata-mata karena Allah. Lalu malaikat ini mendoakan agar Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada orang ini. Makanya ada sunnah sedekah subuh. Jenengan kalau belum punya kebiasaan ini dan kerepotan kalau harus keluar rumah, jenengan bisa menyediakan kotak infak di rumah yang tiap subuh sebelum menunaikan sholat subuh atau setelah sholat subuh jenengan infak sekuat kemampuan jenengan. 100 rupiah nggih boleh, 500 ya boleh, 1000 ya silahkan. Boleh lebih dari 1 sesuai peruntukannya. Wah, ini sedekah untuk apa? Untuk keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang memerlukan bisa diambilkan dari kotak infak ini. Sedekah untuk garis depan Muslimin Gaza. Kan bayangkan kalau jenengan semua ini infak untuk Gaza 100 rupiah saja per hari, berarti 1 bulan 3.000. Ini umpamanya ya 3.000 kali berapa orang, berapa yang terkumpul. Jadi sambil kita siap-siap, insya Allah Gaza segera menang. Lalu begitu kita sudah saatnya bangun Gaza, kita bisa terlibat dalam pembangunan tersebut. Jangan sampai ketinggalan untuk ikut membangun wilayah yang Rasul kabarkan sebagai wilayah yang akan terus-menerus menjaga dan ribat ya untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa insya Allah. Nah, tentu jamaah sekalian,
Rizki dari Allah itu dijamin akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan sholat, mengajarkan sholat kepada keluarganya, dan bersabar dalam melakukannya. Nah, maka rizki Allah Ta'ala ini sebagian mengatakan itu maksudnya adalah rizki yang berkaitan dengan dunia. Karena nanti berikutnya wal aqibatu littaqwa. Nah, akibat itu dunia dan akhirat. Jadi akibat yang baik akhirnya itu diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Bagian dari bertakwa tadi adalah menegakkan sholat, mendidik keluarganya sholat, bersabar dalam menjalaninya. Dan oleh karena Allah itu suka dengan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, khususnya dalam mendidik keluarganya dalam sholat ini, maka Allah pastikan rizkinya fid dunya wal akhirah. Saya tadi gelisah ya, kan ini alhamdulillah Pondok Putri kan sedang dibangun. Itu semuanya akotnya itu wakaf. Jadi sebenarnya yayasan tidak mengeluarkan biaya, kecuali sangat sedikit karena hampir semuanya bentuknya wakaf. Cuma kadang itu saya sedih melihat sahabat-sahabat kita ya, para tukang bangunan itu yang wis kerja keras, paling nggih gajine pinten juta toh sebulan nggih, paling umumane paling kata pinten. Nek 1 juta per orang kan ya nggak mungkin toh ya. Per bulan loh maksud saya ya. Kok kemudian mohon maaf niatnya tidak karena Allah, kan rugi toh nggih. Wis kesel-kesel bangun paling-paling mana itu berapa juta atau berapa puluh juta sebulan umpamane ngoten nggih. Terus nggak sholat. Lalu niatnya bangun ya gore itu duit. Karena saya jadi ingat teman saya itu nulis buku, lalu membandingkan orang kerja di dunia itu seperti tukang bangunan. Ya, memang gitu diceritakan seperti tukang bangunan. Tukang bangunan pertama umumnya sama-sama bangun di sajadah gitu ya, ditanya tukang bangunan pertama, "Weh Allah, jenengan kok kerja niku nggih napa ya, Pak?" "Nggih ngeten, Mas. Nek kula mboten kerja mengke anak bojo mangan nopo?" Gen iso tumbas beras, sakit tumbas beras biar bisa beli makan untuk istri dan anak di rumah. Nggih lumayan nggih tanggung jawab toh. Tapi kan cuman itu ngoten niku. Terus tukang batu kedua ditanya, "Lho jenengan niki kerja dingin napa ya, Pak?" "Ya, alhamdulillah niki kula terlibat dalam pembangunan pondok pesantren. Ini kan nanti bisa dipakai untuk ngaji para santri." Alhamdulillah. Tapi ada yang ketiga. Jawabannya rada. Ini yang nulis teman saya istilahnya gini. "Jenengan kerja teng mriki nggih napa ya, Pak?" "Oh, jenengan iki pripun ya? Kula nembe bangun peradaban Islam." Jadi teman saya jawabnya peradaban Islam. Sekarang jadi profesor sekarang. Kalau saya tanya, itu memang orangnya senang belajar. Bangun peradaban Islam. Loh, kok peradaban Islam pripun? "Loh, jenengan niku pripun? Niki bangunan niki mengke dados satu di antara gedung teng pondok mriki. Terus mengke anak-anak saking berbagai daerah sira teng mriki, mereka jadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Setelah mereka punya ilmu, ada yang ngajar di sini, ada yang ngajar di tempat lain. Nah, itu kan peradaban Islam toh, Mas." Tukang batu tapi bayangin peradaban Islam. Saya juga bayangkan begitu, karena sehari kemarin dapat video ada orang Indonesia lagi kerja di Australia. Masya Allah kerjanya rapi, cepat, sigap, tidak ngerokokan. Tapi ya kayaknya nggak muslim ya. Tapi saya jadi sedih, ya Allah, saudara kita yang muslim kerjanya kadang asal-asalan, sinambi ngerokokan. Kemudian ngerokok itu ada yang bilang boleh ya, mubah ya, tapi ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang haram. Karena haramnya bukan karena hukum langsungnya, karena memang tidak ada dalil khusus, tetapi karena madorotnya. Gajinya nggak seberapa, umpamanya pun gitu, tetap 1 miliar itu tetap nggak seberapa. Itu thamanan qalilan, cilik mawon itu thamanan qalilan dunia ini.
kok ya cuma dapat gaji dunia, nggak dapat gaji akhirat. Padahal gaji akhirat itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Lawang yang paling akhir mlebet surga kemawon itu dapat 10 kali lipat dunia. Lah kok ada orang yang kerja hanya sekedar ala kadarnya nyari dunia. Maka saya itu bayangkan, karena saya pernah ngisi pengajian yang orangnya ini punya tim pembangunan yang beliau usahakan, ikhtiar beliau ya, itu semuanya muslim, sholat, ngaji. Oh, jadi bukan hanya muslim, sholat 5 waktu, ngaji. Jadi saya ngisi beberapa kali di situ, oh masya Allah ini cita-cita besar. Ya saya nggak tahu berhasil apa tidak ya, tapi saya pernah ketemu di satu acara lain itu ternyata beliau bahkan sudah mulai merintis timnya itu. Timnya itu beliau jamin muslim semua, sholat, ngaji. Jadi tukang-tukang bangunan yang semuanya ada kajian rutinnya. Alhamdulillah. Ya saya sih berharap moga-moga Allah Ta'ala ridhoi ikhtiar beliau ini. Karena beberapa yang lalu jadi ingat beliau ini karena ada kisah yang sangat baik. Beliau itu ternyata konsultan pemasaran perusahaan luar negeri. Tetapi karena cintanya dengan dakwah, beliau rela. Saya nggak tahu apakah permanen atau tidak meninggalkan pekerjaannya itu untuk membangun dakwah di Indonesia, khususnya di kampung milik ayah ibunya. Nah ini kan luar biasa karena meyakini ada yang besar yang sedang menanti dalam dunia dakwah ini. Maka jamaah sekalian, wal aqibatu lil muttaqin ini mari kita jadikan slogan kita, semboyan kita, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kita berharap kita dan anak-anak kita itu jadi orang yang bertakwa, bahkan imam lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini sudah terkenal dan memang di berbagai kitab pendidikan anak selalu disebut. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari pedihnya siksa api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, bebatuan. Yang di atasnya yang jaga neraka itu malaikat yang keras, kasar, keras, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah tidak melaksanakan perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak pernah mengingkari perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat yang keras dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Tetapi kalimat depannya itu menggembirakan sebenarnya. Menurut saya menggembirakan, karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini memang panggilan khusus. Kalau jenengan merasa diri jenengan beriman, maka ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu buat jenengan. Jadi ini nggak ada paksaan. Ini seruan khusus, maksus kata ulama. Memang ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau jenengan merasa beriman, ayat ini untuk jenengan. Tapi kalau jenengan tidak merasa beriman, ya terserah. Tapi kalau kelihatan masuk bapak ibu boten gitu, semuanya kan merasa beriman gitu. Nah ini ayat ini untuk jenengan. Maka ada ulama sampai bikin kitab mengumpulkan ayat-ayat yang berawalan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu dan penjelasan para ulama tentang tafsir ayat-ayat tersebut. Maka di dalam ayat ini ada wiqayatul anfus bi ilzamiha amrillah.
Jadi gini, ada ku anfusakum, ada ku ahlikum. Ada penjagaan wiqayatul anfus, ada wiqayatul ahli wal aulad. Nah, menjaga diri itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin dan meninggalkan larangan Allah sejauh mungkin, dan bertaubat dari apa yang Allah murkai dan yang menyebabkan datangnya azab. Terus kalau disebut wiqayatul anfus, menjaga diri itu yang yaitu adalah membiasakan diri untuk melaksanakan perintah Allah sekuat kemampuan kita. Kemudian meninggalkan larangan Allah sejauh mungkin. Lalu bertaubat dari segala yang membuat Allah murka atau marah, yang kemudian menyebabkan wajibnya azab tertimpa kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di penjelasan yang lain ya, di luar kitab ini itu disebutkan bahwa wiqayatul anfus itu adalah memerintahkan kita, diri kita sendiri, mendidik diri kita, melatih diri kita, mengarahkan diri kita kepada apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi kita sendiri yang harus melatih sungguh-sungguh, apapun yang Allah ridhoi, ayo dilakukan sebaik mungkin. Dan apapun yang Allah Ta'ala murkai, kita tinggalkan sekuat kemampuan kita. Kalau kita kemudian salah, maka segera kita ikuti dengan al-hasanah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Syekh Al-Bukhari, kata al-hasanah ini minimal adalah lafal istighfar setelah berbuat dosa. Jadi segera begitu kita salah, kita langsung istighfar. Hati mengakui itu salah, lisan kemudian istighfar. Itu minimalnya di situ. Jadi segera astagfirullah. Atau kalau mau syaitul istighfar ya yang panjang itu, sampai kita mengakui bahwa memang itu salah. Dan kemudian wiqayatul ahli wal aulad bitakdibihim, dengan mentakdib, dengan ini ada yang mengartikan memberi hukuman. Jadi takdib itu satu di antara maknanya adalah orang tua itu sanggup menghukum anak saat anak layak dihukum dengan syarat-syarat yang ketat, nggih. Kalau makna umumnya ya menegakkan adab. Menegakkan adab wa ta'limihim, dan mengadakan taklim. Jadi tugasnya pertama adalah takdib, taklim, kemudian adalah memaksa. Bahkan orang tua itu wa ijbarohum, memaksa anak. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Karena Allah itu al-jabbar, maka muncul kata ijbar tadi ya. Jadi memaksa dalam makna, tetapi ini keluar setelah takdib dan ta'lim. Nanti memang ada dalil yang menegaskan itu, bahwa setelah kita bersungguh-sungguh mentakdib, mentaklim, mentarbiyah anak, saat anak sudah secara ilmu sudah dapat, secara praktek sudah paham, sudah bisa, tapi kok dia ngeyel tidak melakukan perintah seperti sholat, dan usianya sudah 10 tahun, maka orang tua wajib wadribuhum, memukul anak-anak ini yang sengaja meninggalkan sholat padahal sudah ngerti ilmunya, sudah ngerti prakteknya, sengaja meninggalkannya di usia sudah diperintah bahkan wajib sholat. Maka ini tadi takdib, menegakkan adab, ta'lim, memberikan ilmu, dan bahkan ijbar, memaksa anak untuk melaksanakan perintah Allah. Dan tidaklah seorang hamba itu selamat kecuali dengan melaksanakan, menegakkan pada dirinya dan keluarganya ini perintah Allah Ta'ala.
termasuk kepada apa-apa yang di bawah kekuasaannya, di bawah kepemimpinannya, wilayah tanggung jawabnya. Siapa saja itu selain dirinya adalah zaujat, istrinya, aulad, anak-anaknya dan selainnya. Jadi ulama itu tetap menyebutkan, ya maksudnya itu ya istri, kalau itu suami ya, kemudian anak-anak dan juga selain mereka yang memang di bawah kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mendidik mereka. Itu maksudnya nanti mamanya kalau kita punya pembantu atau jenengan punya perusahaan, punya karyawan, atau jenengan punya ponaan atau keluarga yang tinggal di rumah jenengan. Atau kalau di pondok pesantren kayak gini ya, berarti ya seluruh komunitas pondok pesantren. Terus begitu sampai nanti tergantung naik-naiknya itu ya. Tetapi setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya atas wilayah tanggung jawabnya itu. Secara khusus ngapunten nggih Bapak-bapak nggih adalah bapak-bapak. Maka di dalam beberapa kitab, ini saya sengaja bawa kitabnya ini. Ini kan judul aslinya ini, kitabnya ini Merindukan Anak Soleh. Ini judul aslinya kan Al-Aba Madrasatul Abna, para bapak itu madrasahnya anak-anak. Kan kita sering Madrasatul Ula. Kalau ini kitabnya enggak. Al-Aba, para bapak itu Madrasatul Abna. Maka satu di antara yang dipakai dalilnya adalah ini, bahwa tanggung jawab pertama dan utama itu memang didik istri dan anak itu adalah bapak-bapaknya. Makanya saya kan sempat tanya kemarin, jenengan bapak-bapak sudah punya buku pendidikan anak berapa di rumah? Sudah dereng? Sudah setor belum ke Ustadz Wahyu Kurniawan, Ustadz Wahyu Setiawan atau Ustadz Yusuf? Ampun nggih. Nanti kami cek ya. Iya dong, ini tanggung jawab kita semua. Karena al-aba madrasatul abna. Bukan berarti terus ibu-ibunya leha-leha nggih mboten. Maka kerjasama yang baik. Maka ada kitab yang lain al-ummahat qurba ummahat abnaihinna. Ya, memang para ibu itu juga harus dekat mendidik anak-anaknya. Nah, dalil ini secara khusus dan langsung itu untuk para bapak memang. Karena ku anfusakum kan untuk para lelaki, wa ahlikum nar. Maka ahlun di sini adalah zaujah. Walaupun dalam bahasa Arab zauj itu sudah cukup ya, karena zauj itu bisa bermakna suami atau istri. Maupun al-aulad, maupun anak-anaknya. Bahkan ini ditambahi wa mimman huwa tahta wilayatihi wa tasrifihi. Memang semua yang di bawah tanggung jawab dan kepemimpinan dari lelaki ini. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala untuk menegaskan betapa ngerinya orang-orang yang meninggalkan tanggung jawab ini, betapa ngerinya, maka Allah sebutkan sifat dari neraka yang waquduhan nas wal hijarah tadi, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Jenengan kalau pengen tahu panasnya kayak apa, panas yang beneran itu, jenengan coba bakar batu. Saya sudah tahu masalahnya. Nah, terus kemudian jenengan, makanya satu di antara cara masak daging yang lezat itu pakai batu. Dipanaskan itu atau pakai api di bawahnya, nanti batunya kan yang panas. Nah, itu. Makanya sekarang ada beberapa chef itu sekarang menggunakan batu pipih untuk masak. Jadi apinya di bawah, nah dia masaknya di atas batu pipih itu. Itu kalau daging itu memang masya Allah, itu masaknya matangnya itu lebih mantep itu. Saya belum punya itu kalau di rumah. Tapi kalau ngelihat teman saya pernah itu ya, terutama kayak di Turki gitu, setahu saya ada. Yang sudah sangat mengerikannya neraka itu, dan dipastikan penjaganya itu nggak akan punya rasa ampun kepada penghuni neraka. Makanya disebut malaikah khiladun syidadun. Ya keras perangainya, kasar perangainya, keras tabiatnya, pokoknya kalau bentak itu bikin ngeri orang. Dan mereka ini punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum, tidak melawan perintah Allah, pasti melaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Suruh siksa, siksa.
Suruh pukul, pukul. Suruh nggodam, nggodam pun nggak ada ampun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasul dalam riwayat ketika beliau Isra Mi'raj itu, malaikat penjaga neraka itu adalah wajah yang paling ngeri yang pernah Rasul lihat. Jadi wajahnya saja sudah bikin ngeri. Belum teriakannya, belum pukulannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah bersabda, ini hadis untuk mengakhiri kita pertemuan hari ini. Rasul bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat dan usia mereka, umur mereka 7 tahun. Ini komariah, bukan syamsiah. Maka jenengan harus tahu anak jenengan komariahnya berapa. Karena begitu masuk 7 tahun komariah, jenengan harus muncul kata perintah. Sebelum itu nggak boleh. Nah, kalau dulu salah ya ini saatnya berbenah. Jadi begitu 7 tahun komariah muncul perintah sholat. Nah, sholat. Kapan? Wahum abna'u sab'a sinin. 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Ada juga baca 10 sinin. Jadi pukul anak-anak itu setelah muru itu kata ulama adalah diperintah, dididik, dibina, dibimbing. Mereka tahu bacaan sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, penanaman cinta bahwa sholat itu bukan semata-mata gerakan bacaan, tapi ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kita mi'raj ilallah, ditanamkan itu selama 7, usia 7 berarti 7, 8, sekitar berapa tahun? 8, 9, 10, 3 tahun. Tiap hari. Maka kata Syekh Nur Muhammad bin Abdul Hafiz Suwaid itu beliau mengatakan, itu berarti minimal 5 kali anak harus dengar kata perintah sholat selama 5 kali berapa itu? Selama 3 tahun kali harinya berapa? 365 ngoten nggih. Allahu Akbar. Jadi ribuan kali. Dan itu bukan hanya seruan atau perintah sholat, tetapi sampai pendidikannya. Maka sampai-sampai Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang tua lalai maka anak boleh mundur. Kalau orang tua lalai, jadi pemukulan ini bisa ditangguhkan kalau anak ini belum dididik sungguh-sungguh sholat karena kelalaian orang tuanya. Khususnya sinten niki auladakum niku berarti lanang napa wedok? Para bapak. Bapak lagi yang ngoten. Nek jenengan mboten siap mboten siap dados bapak. Ampun kadung ya pripun. Nah, ini yang merintah bukan saya loh, ini Allah dan Rasulnya. Bukan hanya itu, bukan hanya pukul dia ketika dia sudah tahu ilmunya, ngerti gerakannya, sengaja tidak sholat pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil mawdaji'. Dan pisahkanlah anak-anak itu saat usianya tadi 10 tahun berarti ya kalau hadisnya tadi ya, fil madhaji' dalam peraduan. Jadi mulai usia 10 tahun, dalam riwayat yang lain malah ada yang bilang sebelum 10 tahun. Begitu anak usia 10 tahun dia harus beres sholatnya. Ingat setelah dididik sungguh-sungguh dari 7 tahun tadi ya. Kemudian dipisahkan ranjangnya. Jadi anak 10 tahun tidak boleh tidur satu ranjang dengan orang lain. Kalau kepepet jenengan gimana lagi, ranjangnya kurang, maka pakai ranjang yang besar, harus dikasih pemisah. Tetapi yang lebih baik pisah ranjang, maksudnya hanya bisa. Jadi gitu. Loh kan sama bapaknya, mau sama bapaknya, mau sama ibunya, mau sama kakaknya, mau sama adiknya. Kalau keumuman hadis adalah dilatih untuk pisah. Nanti ada erat kaitannya dengan nanti mohon maaf ya, kelainan seksual. Maka ini juga kita cegah, dan masya Allah agama ini amat sangat lengkap. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini memang hanya dikutip beberapa saja oleh
oleh muallif kitab ini, karena nanti sebenarnya kitab ini kan isinya setelah para tokoh kan semuanya ngambil dari teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matan mugi-mugi kang saged niki manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu Setiawan.